wabarakatuh. Aku share screen dulu kali. Bentar, bentar. Oke. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IBC atas kesempatannya di Island kali ini. Kemarin kan kita udah Island UTS Makro 1. Sekarang kita UAS untuk Makro 1 juga. Oke, langsung aja kita mulai, guys. Karena udah malam juga kan. Ya, jadi kalau UAS tuh sebenarnya ada 5 hal utama yang apa ya kayak kalian harus kuasai gitu ya. Biasanya year by year harusnya kayak gini sih. Jadi pertama ada expectation, terus kedua ada the open economy, ketiga ada exchange rate regimes, terus keempat ada policy makers, kelima ada story of macroeconomics. Sebenarnya kalau PE 2 kalian kuat itu membantu banget sih karena masih banyak theoretical. Jadi di makro makro tuh lebih banyak kalian harus berpikir teorinya atau logiknya daripada hitung-hitungannya. Hitungannya tuh sangat dikit dan eh, apa ya kayak ya basic aja sih kayak perkalian yang percentage gitu-gitu gitu. Nah, pertama tuh oh ya karena waktunya juga terbatas jadi aku nggak mau karena ini banyak teori jadi kalian apa namanya I really suggest untuk banyak baca gitu. Jadi kalian nanti bisa baca aku cuma kayak overview aja yang kiranya penting gitu yang jadi baseline-nya tuh apa gitu aja. Gitu. Karena soalnya lumayan panjang juga ya kayak satu soal tuh pembahasannya lumayan teori teoritis yang lumayan panjang tuh. Jadi kalau expectations itu nanti pasti biasanya di awal-awal gitu. Jadi kayak apa sesuai namanya. Jadi expectation. Jadi kan ada yang sekarang nih kayak pendapatan tuh ada yang sekarang yang Y aja. Itu berarti kan saat ini. Nah, kalau ada atasnya E ya berarti expectation kan. Nah, itu beda antara kalau misalnya kita mengekspektasikan sesuatu berarti kan belum terjadi, kayak baru mau terjadi. Nah, itu tuh efeknya terhadap Y itu nanti apa gitu. Nah, ini udah ada di sini nih rangkumannya. Jadi kalau misalnya kalau Y-nya naik, pasti C-nya juga akan naik positif. Sedangkan T terhadap Y, teks terhadap C itu hubungannya negatif, berarti berkebalikan gitu. Nah, ini kalau ada E-nya tuh semua expectation-nya. Jadi kalau Y expectation ya berarti hubungannya positif dengan C. Kayak kalian logikain aja, misal, oh kayaknya pendapatan gue tahun depan tuh bakal naik karena gue akan naik pangkat gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu, kalian mungkin akan, oh ya udah deh, gue KPR aja sekarang, gitu lah, let's say kayak gitu, atau gue kredit apa atau apalah, pokoknya kayak consumingnya jadi lebih berani untuk mengeluarkan uang. Nah, itu logikanya kayak gitu. Nah, kalau teks, berarti kalau teksnya dia naik, berarti kan misal pemerintah, kayaknya bulan depan tuh pemerintah mau naikin teks deh, berarti kayak harus ngurangin konsumsi gitu. Karena kan berarti pendapatan kita lebih dikit kan. Maksudnya kayak uang kita jadi buat bayar pajak lebih gitu. Jadi akhirnya konsumsinya diturunin. Nah, terus interest rate juga hubungannya negatif. Nah, ini pokoknya hubungannya kayak gitu. Nah, terus ada direct dan indirect. Jadi kalau direct ya berarti langsung dari kenaikan ekspektasi ini dia langsung mempengaruhi konsumsi gitu. Nah, sedangkan kalau indirect dia mempengaruhi dividen dulu gitu. Mempengaruhi dividen dulu kalau Y-nya naik berarti dividen juga akan naik. Nah, kayak kayak gitu kalau misalnya kita dapat dividen lebih banyak berarti financial wealth kita kan lebih bagus. Nah, maka konsumsi kita akan lebih naik juga kayak gitu. Nah, kalau investment itu juga kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih present value dari profitnya itu lebih besar daripada cost. Nah, berarti kita bisa invest karena kan termasuk untung dong. Nah, tapi kalau enggak ya berarti kita nggak bisa invest. Nah, ini juga hubungannya udah ada di sini, udah dirangkumin. Jadi kalian tinggal apa ya, kayak nge-highlight ini di kotak ini aja sebenarnya. Dan ini bisa di logika juga gitu. Ini udah ada semua. Nah, terus abis itu, nah nanti juga ada ISLM kan. Jadi apa sih yang mempengaruhi IS dan apa yang mempengaruhi LM? Karena nanti kalian bakal bikin kayak kurva ISLM juga. Nah di sini
ini juga udah ada apa aja yang affected on IS gitu. Jadi kan basically IS itu kan kalau misalnya Y-nya tuh naik atau turun kan. Nah, Y naik atau turunnya itu di affected on ini gitu. Beberapa hal ini. Jadi kalau ini positif ya berarti naik, berarti ini geser ke kanan gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya negatif berarti turun, berarti ini juga shifting to the left gitu. Nah, kayak gini. Nah, case satu itu kalau misalnya di sini ada dia itu ekspansif gitu. Ada kebijakan moneter ekspansif. Berarti si R-nya kan diturunin sama government gitu, sama Bank Indonesia gitu. Nah, berarti kalau kayak gini dari LM-nya kayak tadi, ini kan LM tuh dia tuh sangat affected on R ya, interest rate-nya karena inflationary targeting. Nah, jadi terus abis itu berarti kalau kayak gitu dia turunkan R-nya, berarti LM-nya dia ke bawah. Terus habis itu eh, dia dari titik A jadi ke titik B. Jadi Y-nya akan naik gitu. Jadi equilibriumnya naik. Tuh. Terus habis itu case 2 kalau dia mempengaruhi ekspektasi. Jadi misalnya sekarang R-nya tuh diturunin. Nah, kalau misalnya ini biasanya kalau misalnya resesi, berarti orang expect R tuh akan diturunin lagi. Jadi kayak oh sekarang turun kayaknya dengan kondisi ekonomi kayak gini nanti akan turun lagi deh. Jadi kayak growth-nya tuh akan sama gitu. Jadi R expectation-nya itu akan turun lagi gitu. Jadi ini pertama kan di sini ya dari turunnya LM1 terus LM2 R-nya turun. Terus abis itu berarti IS-nya tadi itu segini nih. Nah, ternyata turun dia tuh turun lagi gitu. Jadi affected kan ke R expectation. Nah, kalau R expectation turun, berarti Y expectation-nya dia akan naik. Nah, kalau Y expectation naik, tadi pengaruhnya positif tuh. Berarti IS juga akan naik. Kalau IS naik, Y itu akan naik. Kalau Y naik, berarti IS shifting to the right. Jadi IS keduanya tuh di sini gitu. Jadi titik yang terakhir itu ada di sini gitu. Dan seterusnya logikanya tetap sama. Jadi kalian harus apa ya? Kayak kalian bisa bukan ngehafalin ya. Pokoknya kalian harus ingat-ingat lah ini atau pahamin dari catatan plus minus affected on IS dan LM ini gitu. Karena ya case-nya tuh kayak kayak gitu. Jadi nanti bakal dibalik-balik aja. Terus kedua itu ada di open economy. Jadi kalau ini biasanya dia nanti pasti akan ada financial investment gitu-gitu. Jadi kalau ini lumayan banyak hitungan sih. Ya enggak banyak juga tapi bisa aja kayak percentage. Sorry. Nah, kayak aku berhenti. Bentar, sorry. Harusnya udah kelihatan lagi lah ya. Jadi kalau pertama itu di open economy ada interest rate parity, berarti konsep yang menyatakan bahwa return financial investment di seluruh negara bernilai sama. Nah, ini ada beberapa rumusnya, itu ada uncovered interest parity, terus ada arbitrage, terus ada interest parity conditions. Nah, terus ada juga yang namanya good markets in open economy. Jadi nanti kalian ada yang ini biasanya nih muncul nih kurva ini. Jadi ada demand-nya yang ZZ itu nanti pengaruh ke ekspor tuh gimana. Jadi kayak kalian ditanya tuh misal ada case kayak gini, enaknya kebijakannya apa ya gitu. Nah, terus nanti pengaruh ke demand-nya akan gimana, terus at the end ekspornya tuh akan gimana kayak gitu. Jadi itu related each other. Nah, jadi ini namanya good markets in open economy tuh. Nah, itu nanti kita di soal aja karena juga ada case-nya untuk yang ini.
Nah, terus abis itu ada exchange rate regimes. Jadi kita pakai biasanya Mundell-Fleming model. Ini bisa aja di soal yang ketiga juga bisa. Jadi kayak biasanya di satu soal itu kayak nyatuin beberapa teori gitu. Jadi nggak satu konsep aja. Nah, ini kan kayak yang tadi. Jadi masih kepake kan. Jadi ini masih kepake juga yang ISLM yang tadi. Terus habis itu tapi kita ngederive gitu. Jadi kayak misal di sini itu IS-nya itu dari XE-nya, E-nya itu naik. Nah, berarti kalau E-nya naik, NX-nya tuh turun. Nah, terus Y-nya itu akan turun juga gitu. Nah, jadi dari exchange rate yang ini awalnya tuh dari berarti dia dari sini, terus E-nya kan naik di sini. Nah, berarti titik keduanya di sini nih. Berarti Y-nya sekarang ada di sini. Jadi ini ya yang baru gitu. Nah, setelah itu berarti kita bisa integrate R-nya dari sini titik yang barunya. Jadi LM Y regardless of E. Jadi terus if R lebih dari sama dengan R expectation-nya, domestic return is more effective. Terus capital inflow, terus habis itu dia itu lebih stable dan vice versa. Nah, dari sini kita kan tahu tadi berarti kita bisa derive Y-nya, ini Y, ini R. Nah, ini di sini, terus ini LM-nya. Ini kan S, terus LM gitu lah. Ini LM. Nah, setelah itu kita bisa turunin dia sini, ini ke Y, ini E. Nah, ini LM-nya. Jadi LM-nya bisa konstan stable di sini gitu. Terus ini ada kalau misalnya dia under flexible exchange rate, ini yang under fixed exchange rate. Nah, nanti kalian ini udah ada step by stepnya juga. Nanti kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya dia ada tarif import atau kuota, terus ada biasanya sih harusnya policy-nya ya sekitaran ini aja sih kayak eh, apa namanya fiskal yang ekspansif gitu. Terus abis itu kalau misalnya ada tarif, ada import, ada subsidi gitu atau kalau dia monetary gitu. Nah, harusnya ini udah lumayan terangkum, tapi nanti kalian bisa baca lagi lebih lanjut juga. Nah, jadi kalian misal di situ ada tarif atau import kuota. Berarti kalau kayak gitu kan ini berarti mempengaruhinya tuh ke ekspor impor kan. Jadi ini tak langsung ke tarif atau impor kuota. Berarti ekspor impor. Nah, berarti kalau dari sini NX-nya itu pasti akan dia akan naik. Jadi kita mau naikin si NX-nya, X naik. Terus kalau NX naik tadi di sininya pengaruh yang pokoknya kalian harus ingat yang pengaruh yang di kotak tadi yang di ini. Kalau NX naik, kayak kalian di CIG NX, berarti kalau NX naik, dia kan juga akan naik. Berarti kalau kayak gitu, IS itu juga akan IS itu juga akan naik juga gitu. Atau shifting to the right. Jadi IS ini IS yang awal, ini IS yang kedua, terus ini LM-nya. Nah, berarti titik ini titik A, ini titik B. Berarti ini yang kedua atau yang updated gitu. Nah, terus habis itu kalau yang selanjutnya dia itu expansionary monetary policy. Berarti pokoknya kalau dia itu affected on R, dia langsung pengaruhi si LM-nya kan. Jadi LM-nya dia eh, R, R-nya turun, berarti LM-nya itu geser ke kanan gitu. Jadi ini yang pertama, terus ini yang kedua. Jadi kalau kayak gitu titik pertama ini, titik kedua ini. Jadi sekarang E-nya exchange rate-nya turun, terus Y-nya itu naik. Nah, eh, ini juga sama kayak gitu. Ini yang real exchange rate atau RER. Nah, ini di recall ini sebenarnya udah ada juga ya di sebelumnya di UTS. Jadi eh, ini kayak basicnya dari exchange rate. Terus abis itu nanti dibagi lagi
fixed exchange rate, terus abis itu ada lagi exchange rate crisis under fixed exchange rate. Ini nanti kita akan bahas juga ada kayak percentage-nya di soalnya. Terus yang terakhir ada flexible exchange rate. Nah, nanti kalian bisa baca juga teorinya. Nah, lumayan panjang juga. Kayak misalnya kalau case-nya itu bank bank sentralnya gimana gitu, nanti kalian bisa efeknya akan gimana pada ekspor, pada impor. Terus setelah itu ini kebijakan pemerintah. Jadi ya kayak biasanya makro pasti akan ada kebijakan pemerintah tuh harusnya apa. Pokoknya kalian tuh banyaknya tuh akan lumayan gaping kayak kebijakan pemerintah yang tepat tuh apa, kenapa, terus ya bisa bikin kurvanya juga gitu. Jadi di sini misalnya, oh ya kalian juga akan kayak ngitung defisitnya gitu-gitu. Jadi misal di sini ada government budget constraint. Nah, itu ada perbedaan utangnya. Nah, itu sama dengan interest rate-nya ditambah sama primary defisitnya. Jadi kayak kita tuh harus utang tuh ketika defisit kan. Nah, itu utangnya tuh bukan hanya dari defisitnya, tapi juga dari interest rate utang kita gitu. Jadi kayak interest rate-nya juga dihitung. Tuh. Terus debt payment-nya ini adalah full repayment in years. Terus ada debt stabilization. Jadi debt stabilization itu ketika tax mean government itu sama dengan R. Tuh. Terus abis itu eh, ini debt to GDP ratio. Nah, terus terakhir ada story of macroeconomics. Nah, ini biasanya bahasnya tentang liquidity trap yang kayak paling sering gitu, atau ya bisa aja dikasih history apa, tapi sering banget di liquidity trap. Jadi kalau liquidity trap berarti interest rate-nya itu kan udah zero lower bound ya. Jadi kayak ya udah nggak bisa di decrease lagi, udah paling mentok gitu. Jadi ya udah akhirnya ada liquidity trap. Jadi ketika dia udah menyentuh angka nol dan udah nggak bisa diturunin lagi. Nah, itu berarti liquidity trap gitu. Terus ada juga deflation trap, itu ketika monetary policy-nya decrease the nominal interest rate but with negative inflation rate. Terus real interest rate-nya increases. Tapi yang sering muncul harusnya liquidity trap gitu. Nah, untuk yang lain-lain juga, kayak misalnya background-nya apa, historinya apa, itu kalian bisa apa baca lebih lanjut juga. Ini ada cerita singkatnya sih. Nanti ini kan di-share, nanti kalian bisa baca lebih lanjut juga. Terus ada Great Depression juga. Ini beberapa kondisinya. Small fiscal expansion has small effects. So monetary expansion can help to heal as economy, even when interest rates are near to zero. Terus protectionism can lead to trade war that worsen the economic condition dan lain-lainnya. Jadi seperti namanya Great Depression pasti eh, harus di apa namanya harus disembuhkan dengan beberapa hal yang harus kita aware gitu. Makanya ada beberapa hal juga yang harus di concern. Oke. Nah, ini kita bahas soal UASnya ya. Lumayan panjang. Oh, mungkin dari overview singkat itu ada yang mau tanyain nggak? Kalau untuk detail rumusnya dan lain-lain, mungkin kalian nanti bisa coba sendiri juga ya. Itu. Oh ya, gue nggak tahu di Basie kayak gue nggak menemukan yang 25 26. Jadi kayak yang terbaru gue punyanya yang 23 24. Jadi gue coba yang ini gitu. Oke, ada yang mau tanyain? Oke, enggak ya. Langsung aja kita ke soal kalau gitu. Oke, jadi di soal yang A itu ekspektasi konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Jadi seringnya tuh kayak pasti digabung gitu guys. Jadi kan tadi kalau kita ekspektasi itu sebenarnya kan ada di awal-awal pertemuan. Nah, government policy itu agak-agak ke bawah, tapi kan semua related ya. Jadi pasti kayak ada tetap ada government policy di
tiap soal gitu. Jadi yang pertama ini, tabel 1 di bawah menunjukkan informasi tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan nasional, konsumsi dan rasio tabungan terhadap PDB negara XYZ selama periode 2012 sampai 2022. Dari informasi tersebut diketahui bahwa negara XYZ mengalami dua periode fluktuasi ekonomi, yaitu periode pemulihan setelah krisis tahun 2013 sampai 2018 dan periode resesi ekonomi tahun 2019 sampai 2021. Pertumbuhan pendapatan nasional konsumsi dan ini tabelnya dan tabungan per PDB 2011 sampai 2022. Berarti 2012 sampai 2022 ini dikasih tahunnya. Terus di mana 2013 sampai 18 itu fluktuasi, 19 sampai 19 sampai 21 itu resesi. Terus ada national income, ada private consumption, terus ada saving atau GDP. Oke, semua in persen. Nah, yang pertama, jelaskan secara teoritis bagaimana pola konsumsi akan berubah jika diasumsikan akan ada ekspektasi kenaikan pendapatan secara permanen. Bandingkan bila kenaikan pendapatan bersifat sementara, temporary atau transitory di masa depan. Oke, berarti tadi, jadi eh, kondisinya itu ada dua. Pertama itu ketika Y-nya itu permanen, terus yang kedua itu ketika sementara. Nah, itu gimana perbedaannya di kedua itu terhadap konsumsinya. Kalau misalnya permanen, apa sih maksudnya permanen? Permanen tuh misalnya kayak Y-nya naik nih, berarti dia naiknya tuh akan lama, kayak kayak year by year gitu tuh akan naik, naik, growth-nya tuh tetap gitu. Kurang lebih dia sama, growth-nya per tahun tuh kayak naik meskipun dikit-dikit tapi tetap naik gitu. Nah, itu permanen. Tapi kalau temporary ya berarti kayak cuman oh cuma 2 tahun, cuma 3 tahun naik, tapi habis itu kayak turun lagi gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti logikanya kalau Y-nya tuh naik secara permanen, berarti C-nya itu juga akan naik secara signifikan karena orang mikir, oh ini tuh berarti ekonominya udah stable karena Y-nya akan terus naik. Jadi kalau misalnya gue beli aset, kayaknya nggak apa-apa deh, kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau temporary berarti Y-nya naik, tapi nggak selama itu gitu. Jadi dia C-nya tuh cenderung konstan atau bahkan turun gitu. Jadi dia nggak signifikan naiknya gitu. Bisa naik turun, pokoknya dia ya konstan atau turun gitu. Orang cenderung menabung, kayak mungkin kayak kondisi sekarang, jadi kayak Y-nya tuh sebenarnya kan yang nggak naik banget kayak naiknya juga dikit dan nggak tahu juga tuh akan seberapa lama naiknya gitu jadi akhirnya orang cenderung untuk tidak konsumsi lebih gitu jadi cenderung menabung itu dua perbedaannya naik ini kan ini teori ya jadi kalian jelasin aja ini jangan dibikin poin kayak gini tapi dijelasin pakai kalimat gitu cuman ya intinya kayak gini. Terus sekarang yang B, bandingkan rata pertumbuhan pendapatan nasional dan rata pertumbuhan konsumsi pada periode pemulihan 2013-2018. Tentukan apakah pada kurun waktu tersebut perubahan pendapatan bersifat permanen atau sementara. Jelaskan argumen Anda. Oke, berarti kita harus ngebandingin nih. Nah, ini baru ngitung ya, karena dia growth kan. Jadi kita harus ngitung rata-ratanya. Kalau kita lihat dulu nih angkanya secara apa ya? Secara row dulu. Ini kan berarti dari 2012 ke 2013 tuh naik. Kalau Y dulu ya. Terus 2014 tuh berarti turun. Terus 2015 naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus baru turun. Nah, jadi kebanyakan berarti kan naik kan. Jadi rata-ratanya tuh naik gitu. Meskipun kita belum hitung, tapi kalau secara kayak lihat langsung directly yaitu rata-rata naik. Terus abis itu kita juga suruh hitung rata-rata konsumsinya kan. Kita lihat juga ini naik, terus ini turun, turun, naik, naik, turun. Nah, kalau kita lihat eh, cenderung kenaikannya lebih besar daripada penurunannya. Berarti ya pasti meskipun lebih besar Y-nya sih kenaikannya kalau kita lihat karena kan ini yang C-nya tuh kayak lebih banyak kan turunnya. Nah, tapi masih banyak lah naiknya gitu. Jadi masih cenderung naik gitu. Jadi rata-rata growth-nya harusnya sama-sama positif. Nah, berarti abis itu baru kita rata-ratain kayak biasa, kita tambah semua dari 13 sampai 18 terus dibagi 6.
Hasilnya adalah 9,36%. Terus yang C juga kayak gitu, berarti 13 sampai 18 ditambah bagi 6, dia kan lebih kecil 9,25% dan positif. Berarti memang rata-rata growth-nya itu naik gitu. Jadi kata-katanya, interpretasinya, ketika Y naik, maka eh, mostly atau kebanyakan C itu akan naik juga dari 2013 sampai 2018 dengan proporsi yang hampir sama kan, 9 ke atas gitu, 9% gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan di tahun ini tuh Y permanen karena orang tuh akan terus konsum itu per tahun dari 13 sampai 18 gitu. Jadi growth-nya itu sama gitu. Jadi itu permanen berarti. Nah, sekarang yang satu cek. Lakukan hal yang sama dengan bagian B untuk periode resesi 2019 sampai 2021. Apakah konklusi Anda sama dengan konklusi di bagian B? Jelaskan. Nah, berarti caranya sama. Kalian hitung lagi aja dari 19 sampai 2021, dihitung dirata-ratain. Nah, kalau kalian lihat juga, misal kayak cuma pakai mata biasa, nggak dihitung, berarti kan ini naik, terus ini turun. Turunnya lumayan negatif ya. Terus ini naik, ini turun lagi nih. Berarti kayak naik turun nggak pasti kan. Nggak ada yang lebih besar yang mana. Dan kenaikan dan penurunannya tuh cukup signifikan. Kayak ini dari negatif positif, terus turunnya negatif lagi gitu. Jadi kayak gede. Jadi harusnya ini udah pasti kayak nggak balance gitu. Maksudnya temporary itu tadi gitu. Jadi, dan ketika dihitung benar rata-ratanya, yang Y itu negatif 1,87, sedangkan C-nya itu positif 83 gitu. Jadi nggak sama antara Y sama C. Jadi maka dari itu, Y itu bersifat temporary gitu. Jadi growth-nya itu tidak permanen. Tuh. Oke, dari A bagian pertama ada yang mau tanyain nggak? Oke, masih aman ya berarti. Oke, sekarang A yang bagian kedua. Diketahui ternyata negara XYZ baru selesai mengadakan pemilu di mana presiden terpilih berjanji untuk memotong pajak. Terus masyarakat percaya presiden terpilih tersebut akan menepati janji untuk memotong pajak di masa depan. Terus bukan pada saat ini. Oke, berarti ada negara XYZ, terus ngadain pemilu, presidennya tuh baru berjanji ya, berarti belum terlaksana gitu. Kalau kayak gitu berarti expectation kan, bukan yang sekarang gitu, bukan saat ini. Terus dengan menggunakan keseimbangan ISLM ini yang ada di kotak aku tadi, IS sama dengan ini sama, cuman ini tadi belum ada positif negatifnya. Nah ini positif negatifnya, ini positif negatif negatif positif negatif negatif. Hubungannya berarti kalau positif, kalau naik, Y-nya juga naik. Tapi kalau negatif, hubungannya kebalikannya. Tuh, nah LM itu affected by interest rate-nya. Di mana Y expectation, terus T expectation, R in expectation, masing-masing menunjukkan ekspektasi pendapatan di masa depan, ekspektasi pajak di masa depan, dan ekspektasi tingkat bunga real di masa depan. A2A, tentukan efek janji presiden terpilih terhadap output dan tingkat bunga real ketika Bank Sentral XYZ memutuskan tidak akan mengubah policy rate. Oke. Jadi di sini berarti eh, efek janji yang tadi dia tuh janji akan memotong pajak, oke, di kemudian hari. Terus di sini kondisinya bank sentral itu memutuskan tidak akan mengubah policy rate. Jadi tetap gunakan kerangka kurva ISLM untuk membantu Anda memperjelas jawaban. Nah, ini kita logika dulu. Jadi kondisinya berarti sekarang ini kalau dia mau naikin pajak, sorry, mau nurunin pajak, berarti T expectation-nya sekarang itu turun kan. Kayak orang berekspektasi T expectation-nya lebih turun turun lagi gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti ekspektasi disposable income seseorang itu akan naik. Maksudnya kayak, oh tahun, misal dalam 2 bulan lagi presiden itu akan nurunin pajak. Berarti kayaknya dalam 2 bulan lagi harusnya
pendapatan aku nggak berkurang banyak, nggak di-cut pajak banyak gitu. Akhirnya ya ekspektasi disposable income-nya akan naik. Jadi pendapatannya kayak lebih naik daripada 2 bulan sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti konsumsi sama investasi itu akan naik. Karena orang mikir, oh yaudah deh, nanti kan pendapatan gue nggak kekurang banyak, jadi nggak apa-apa konsum atau invest kemana gitu. Jadi makanya C sama I-nya naik. Nah kalau kayak gini berarti agregat demand-nya akan naik juga. Karena orang banyak konsumsi, orang banyak investasi. Agregat demand naik, berarti IS shift to the right. Tuh. Atau kalau kalian lihat dari sini juga udah kelihatan ya. T expectation itu kan em, T expectation itu kan hubungannya yang ini. T expectation itu hubungannya negatif. Berarti kalau negatif ketika T expectation-nya turun, maka Y-nya itu akan positif atau naik. Jadi kayak kebalikannya. Jadi udah pasti IS shift to the right. Tapi kan di sini harus dijelasin kayak mekanisme kenapa sampai IS shift to the right. Nah, ini logikanya dari sini. Kalian nanti pakai kalimat gitu jelasnya. Terus habis itu kita harus pakai kurva ISLM kan. Ya udah tinggal digambar aja. Jadi ini LM. Tadi ingat policy rate dari bank sentral itu tetap nggak berubah. Yang ini ya. Tidak akan mengubah policy rate. Berarti LM-nya kayak gini, horizontal. Nah, terus IS yang awal berarti ini titik A. Terus abis itu IS shifting to the right karena tadi ya T expectation-nya ini berarti yang biru. Nah, berarti ini titik A, ini titik B. Nah, berarti Y-nya naik, output-nya naik, interest rate-nya tetap gitu. Ya, make sense kan? Output-nya naik karena AD-nya juga naik. Gitu. Terus sekarang yang B. Presiden XYZ terpilih kemudian juga membuat kebijakan mendadak untuk memilih Dewan Gubernur Bank Sentral yang baru yang akan mulai bekerja tahun depan. Para pelaku pasar percaya bahwa Dewan Gubernur baru tersebut akan melakukan kebijakan moneter berupa kenaikan policy rate. Merujuk pada persamaan 1 dan 2 di atas, jelaskan apa, berarti ini ya, 1 dan 2. Jelaskan apa yang akan terjadi pada suku bunga dan output di masa depan. Jelaskan pula apa yang terjadi pada output dan tingkat bunga saat ini. Gunakan kerangka kurva ISLM untuk membantu Anda memperjelas jawaban. Oke, berarti di sini sekarang eh dia itu ada gubernur bank sentral yang baru. Terus setelah itu ada kenaikan policy rate, berarti monetary policy di mana R-nya berarti naik. Nah, kalau kayak gitu, berarti orang-orang tuh berekspektasi kayaknya R-nya tuh akan terus naik deh. Apalagi kan gubernurnya nih baru gitu. Jadi kayaknya akan terus naik. Jadi RE-nya itu naik. Nah, setelah itu Y-nya pasti akan turun. Dari sini yang ini kan R expectation negatif. Berarti hubungannya apa? Hubungannya itu kebalikannya kan? Kalau R expectation-nya naik, berarti eh, Y termasuk Y expectation, karena ini negatif, ini positif, berarti hubungannya itu kebalikan gitu. Ini akan turun. Nah, ketika ini Y expectation turun, berarti orang tuh mikir, oh pendapatan sebuah negara ini kayaknya akan turun terus nih, year by year. Ya udah deh, kalau kayak gitu kurangin aja konsumsi sama investasi kita. Tuh, karena ya pasti kebutuhan makin mahal gitu kan. Jadi C dan I-nya turun. Nah, kalau C dan I-nya turun, berarti Y-nya yang sekarang ini juga, Y yang biasa sebelum IS ya. Y ini akan turun juga kan. Nah, kalau kayak gitu berarti IS-nya akan shift to the left. Jadi kebalikannya. Jadi dia akan turun atau shift to the left gitu. Jadi kalau digambar ya sama kayak tadi, cuma bedanya ini LM, terus abis itu, terus
Setelah itu oke, IS, terus ini juga IS yang kedua. Ini IS 1, ini IS 2. Terus berarti ini Y1, ini Y2. Nah, dari sini ada mau tanyain nggak? Sorry. LM-nya berarti R-nya dari... Ya. LM-nya dia berarti... Oh ya, LM-nya kan berubah. Oke, berarti kita ganti juga LM-nya tadi. Bentar. Hmm. Ya bener deh, IS soalnya. Ya, oke, tetap kayak gini deh karena dia tetap ngaruhin output karena nanti outputnya dia akan tetap sama kalau kita pakai yang LM-nya tuh vertikal. Tapi gue make sure lagi nanti kalau misalnya ada revisi, bakal gue revisi di 2B-nya. Karena harusnya outputnya juga akan berkurang gitu. Atau emang dua-duanya si LM-nya juga berubah dan IS-nya. Oke, ini yang A. Ada yang mau tanyain dari A? Nah, itu emang kayaknya LM nggak berubah nggak sih? Kan Bank Sentral belum dilantik. Oh iya, belum ya? Berarti bener ya kayak gini. Tadi gue kayak, Kayak bener deh. bentar. Memiliki dewan yang baru. Para Kan pelaku itu baru usaha. mulai Oh bekerja iya. tahun depan. Oh iya, kayak kebijakannya juga ya? Iya, masih Oh oke. expected jadi. Berarti bener ya gue ya. Gue tadi kayak, bentar deh kan itu naik. Oh iya, tapi expected. Oke, benar berarti. Oke, thank you. Ada lagi nggak? Apa ada gue salah itu mungkin di sini juga growth-nya? Atau ada yang mau tanyain? Aman ya? Oke, aman. Kalau ada yang mau tanya di tengah-tengah atau bingung, nggak apa-apa juga tanya aja guys. Atau kayak gue ada salah hitung, salah logika, boleh. Terus sekarang yang B, perekonomian terbuka, yang open economy ya. Nah, tapi pasti ada kebijakan pemerintahnya juga, government policy-nya. Terus yang B1, jelaskan bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui tingkat bunga dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang demand for domestic goods, berarti yang ZZ itu, pada perekonomian terbuka. Oke, jadi ini tuh prosesnya, kayak gimana dia itu akhirnya bisa mempengaruhi demand for domestic goods. Pertama, kebijakan moneter itu kan ada dua, kontraktif sama ekspansif. Nah,
ini bisa kalian gambarin sih pakai kurva. Habis itu kalian jelasin penjelasannya di sampingnya atau di bawahnya. Nah, jadi kalau kebijakan monetary monetary policy yang kontraktif, berarti interest rate-nya itu akan lebih naik kan daripada sebelumnya. Sedangkan ketika dia ekspansif, berarti dia diturunin. Tuh. Nah, kalian bisa gambar exactly kayak gini. Terus abis itu kalian jelasin proses dari kontraktif dan ekspansif. Dan apa pengaruhnya kalau misalnya dia kontraktif, dia ekspansif gitu. Pertama berarti ketika dia itu em, ekspansif, ekspansif dulu kali ya. Ketika I-nya tuh turun. Jadi ketika ekspansif berarti kan I-nya turun. Nah, ketika I-nya turun berarti si exchange rate ini itu akan turun juga ya kan. Ini kan di sini ini batasnya nih. Berarti di sini I-nya itu ketika di sini I-nya terus turun tek 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 tek. Tek. Nah, si exchange rate-nya juga turun kan ke sini. Jadi I-nya turun ke bawah, exchange rate-nya juga ke kiri gitu. Jadi I-nya turun, terus abis itu E-nya juga turun. Nah, ketika E turun, maka X-nya, ekspornya itu akan naik. Berarti kalau ekspornya naik, berarti NX-nya harusnya apa? Naik kan? Karena ini lebih besar. Kalau ini lebih besar, ya pasti NX-nya positif gitu. Pasti naik. Nah, ZZ kan sebenarnya kayak Y ya. CIG NX juga. Nah, berarti kalau ininya naik, ya ZZ ini as an output itu juga akan naik juga gitu. Nah, yang sebaliknya ya tinggal vice versa. Berarti kalau yang kontraktif, berarti I-nya itu kan naik gitu. Berarti E-nya itu dia akan naik juga. Berarti ekspornya akan turun. Nah, ketika ekspor turun, maka NX bernilai negatif atau turun juga, maka output atau demand for domestic goods-nya itu akan turun. Jadi ZZ-nya akan turun. Oke. Udah itu. Nah, itu nanti kalian jelasin pakai kalimat, jangan cuma kayak gini ya. Ini poin-poinnya aja yang harus kalian sebutin. Terus sekarang yang B2. Misalkan terdapat situasi di sebuah negara di mana tersebut mengalami krisis neraca pembayaran akibat defisit neraca transaksi berjalan yang cukup tinggi. Pengambil kebijakan berusaha untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan tersebut untuk mencegah terjadi resesi dan mempertahankan tingkat output. Oke. Terus sistem nilai tukar adalah fleksibel, berarti flexible exchange rate, sehingga kebijakan devaluasi tidak memungkinkan. Oke. Asumsikan bahwa kondisi Marshall-Lerner terpenuhi dan hukum satu harga berlaku, artinya tidak ada perbedaan antara harga barang domestik dan internasional. Tingkat harga adalah fix, dan tingkat aliran modal dapat mengalir secara bebas ke negara tersebut. Oke, B2A, dimisalkan mengambil kebijakan menghendaki untuk melakukan kebijakan bauran untuk mengatasi krisis neraca pembayaran tersebut. Oke, berarti kalau bauran tuh mixing ya, fiskal, monetary, terus kebijakan bauran apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengambil kebijakan, terus jelaskan jawaban Anda secara sistematis dan komprehensif. Jadi kondisinya pertama tadi ada krisis neraca pembayaran di negara itu. Terus rezimnya itu free floatery, di mana exchange rate itu eh, dan Y itu nggak bisa naik. Terus abis itu resesi itu nggak boleh ada. Jadi IR sama Y itu harus tetap, terus resesi nggak boleh ada. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita bisa gabungin fiskal sama monetary policy. Nggak bisa satu doang. Nah, apa yang bisa? Jadi, monetary expansif itu bisa juga. Jadi, kita I-nya itu interest rate-nya tadi ya, kayak yang tadi, interest rate-nya itu kita turunin. Terus, abis itu kalau interest rate turun, IE-nya itu bisa depre. Terus, abis itu jadi X-nya itu bisa naik, NX-nya bisa naik, maka output-nya akan naik lagi kan. Berarti akhirnya nggak ada resesi gitu. Jadi intinya dia tuh nggak boleh langsung ke E kan, tapi kita harus pakai alat gitu.
Terus abis itu ke fiskal kontraktif. Berarti kita bisa government spending-nya kita turunin. Terus abis itu IS-nya bisa turun. Jadi biar nggak banyak pengeluaran. Jadi kalau G itu kan hubungannya positif ya sama IS atau sama Y. Jadi itu biar turun, akhirnya IS-nya itu bisa shift to the left. Jadi akhirnya ketika monetary sama fiskal kontraktif ini bersatu, akhirnya bisa kembali ke Y1 atau nggak ada resesi. Kalau digambarin berarti ini pertama, ini LM1-nya, jadi interest rate, sorry, gimana? Aman, ada tanya nggak? Oke ya. Terus ini pertama, ini I1-nya. Terus tadi kan kita mau ekspansif, berarti interest rate-nya kita turunin. Ini dari I1 kita ke I2, berarti LM-nya turun tuh. Jadi dari titik A ke sini, terus sekarang di titik B. Nah, kita belum mengutik IS dulu, kita ke interest rate dulu. Nah, habis itu, kan tadi mixing policy ya, bauran. Berarti satunya tuh dengan fiskal kontraktif, kita bisa ubah S-nya, IS-nya itu jadi shift to the left. Biar Y-nya itu jadi balik lagi ke Y1. Karena kan dia nggak boleh berubah tuh. Nah, jadi dari sini, ini turun ke sini. Abis itu karena IS-nya shift to the left, karena fiskal kontraktif, jadi akhirnya Y-nya dia balik lagi ke Y1. Nah, akhirnya nggak ada resesi gitu. Jadi dari Y1 ke Y2, terus abis itu dia balik lagi ke Y1. Tuh, itu yang A. Terus sekarang yang B, jelaskan bagaimana komponen permintaan agregat, khususnya pengeluaran pemerintah, investasi, terus dan ekspor neto berubah dari kondisi keseimbangan awal dan kondisi keseimbangan baru setelah dilakukan intervensi kebijakan bauran pada butir A. Oke, berarti dari kebijakan kalian ini itu gimana efeknya on government spending, investment, sama net export. Kayak pertama berarti yang monetary policy yang ekspansif dulu. Ketika I-nya turun, sama ya tadi ya, ketika I-nya turun, maka E-nya itu akan ikut turun juga. Kalau E-nya turun, ekspor itu akan naik. Ekspor naik, NX akan naik. Nah, investment, interest rate turun, maka investment itu akan naik juga kan. Tahu kan yang itu, kalau interest rate turun, investment itu akan cenderung naik, berarti I-nya itu akan naik. Nah, kalau fiscal policy kontraktif, itu baru yang, jadi kita udah dapat nih, yang pengaruh investasi sama ekspor neto. Net ekspor sama investasi udah tahu. Jadi dari monetary policy ekspansif, maka net ekspor itu akan naik karena exchange rate-nya akan turun, terus ekspor akan naik, maka NX juga naik. Nah, kalau investment itu dari interest rate langsung. Jadi karena interest rate-nya itu turun, maka investment itu akan naik. Nah, kalau fiscal policy kontraktif, ya berarti pengeluaran pemerintah kan turun ya, berarti government spending itu juga akan turun. Nah, kalau kayak gitu, dia dia mempengaruhi kondisi keseimbangan barunya adalah ini kan tadi turun G-nya karena kita kontraktif. Terus I-nya tuh naik, X-nya naik berarti NX-nya naik. Nah, kalau kayak gitu berarti delta G perubahan government spending yang turun itu delta X ditambah delta investasi, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya di sini kita bisa simpulin bahwa kita misalnya ignore ini sama ya ignore ini ya. Ini kan nggak ada nih positif apa negatifnya gimana ya. Udah misalnya stay gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gini, ini misalnya nih Y-nya tuh dinaikin sama I, tapi diturunin lagi sama G. Terus dinaikin lagi sama X. Berarti kan sudah nggak berubah gitu. Jadi akhirnya ZZ tuh nggak berubah. Ya NX bener naik, NX tuh beneran naik, tapi ZZ as an output itu unchanged. Gitu. Jadi kalau digambar, ZZ ini stay,
kayak gini, di titik yang sama, demand-nya, terus kita turunin dia, jadi outputnya sama, tapi NX-nya itu tambah, NX-nya ke kanan. Kalau ini udah pasti NX-nya ke kanan kan dari sini ya, jadi udah pasti dia naik, kalau ini unchanged gitu. Terus sekarang yang C. Jika negara tersebut menerapkan sistem nilai tukar tetap dan diasumsikan pemerintah tidak dapat melakukan devaluasi karena devaluasi justru akan membuat ketidakpercayaan investor dan country risk meningkat. Dengan asumsi Catres Paribus, dapatkah pemerintah mencapai tujuannya untuk mengurangi krisis neraca pembayaran tanpa mengurangi tingkat output? Jelaskan. Berarti dia itu rejimnya kan tadi fix tapi no devaluasi. Berarti kalau no devaluasi, Y-nya sama exchange rate-nya tuh constant. Tapi ya net exportnya harus naik. Gitu. Berarti kita nggak bisa ngutik-ngutik kebijakan dari Y sama E. Berarti yang kebijakannya ya langsung ke ekspornya. Nah kalau kayak gitu, kebijakannya itu sebenarnya nggak bisa maksimal. Tapi setidaknya bisa rebalancing gitu. Tetap bisa lah apa mencapai tujuannya tapi emang nggak semaksimal itu gitu jadi ya tuh ya bisa bisa aja dengan ekspor kalau mau naikin ekspornya berarti ekspor subsidi terus kalau untuk impornya berarti kasih impor kuota sama tarif impor biar impornya berkurang kan kita mau besarin NX kalau mau besarin NX berarti ekspornya harus lebih gede dong berarti ekspornya dikasih subsidi impornya itu dikasih kuota sama dikasih tarif biar nggak banyak yang masuk gitu jadi bukan pakai ini lagi gitu, karena nggak boleh Y sama E gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Apa masih nggak paham grafik yang ZZ? Hubungin ke NX itu gimana sih? Hmm, oke. Hubungin ke NX-nya tuh sebenarnya cuma buat narik eh, awalan ini sih. Gimana ya? Saya ini ada nggak ya yang lebih? Hmm, hmm. Jadi itu kayak ada ZZ. Nah, ini lebih jelas. Hmm. Ini tadi berarti kan punya kita ZZ itu dia stay sama kan. Berarti ini tuh ZZ, habis itu ini DD. Nah, berarti kita tuh ya udah kayak gini aja tanpa gambar yang AA ini. Terus habis itu ini udah ini kayak gini doang. Terus kita tarik aja. Ini NX-nya. Nah, tapi NX kita tuh kan naik ya. Berarti tambahlah NX yang NX accent di sini. Jadi titik Y-nya tuh sebenarnya masih yang ini nih. Jadi ini nggak usah. Jadi cuman ini sama ini. Udah. Oh, tapi net ekspornya naik ya. Yes, ini ZZ kita di sini kan nggak berubah, unchanged. ZZ-nya tetap di sini, nggak usah turun atau nggak usah naik. Terus diturunin ke Y, udah. Gitu doang sih. Oke, Kak. Aman. Thank you. Yes. Terus, hmm, terus sekarang yang C.
Oke, yang C itu kebijakan fiskal dan moneter. C1, jelaskan mengapa suatu perekonomian melakukan hutang baik dari dalam ataupun luar negeri. Oke, berarti ini teori ya. Kalau utang tuh berarti kan ada defisit, itu yang pasti pertama. Berarti negara berhutang karena adanya budget defisit atau ketika government spending lebih besar dari T-nya, tax-nya. Terus karena mau stabilize ekonomi, stabilisasi ekonomi, terus mau pembangunan infrastruktur, terus habis itu ada krisis atau darurat, terus terakhir adalah untuk investasi jangka panjang. Terus, oh, oke. Ini kalian bikin kayak gini nggak apa-apa, atau bikin paragraf juga nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini, better point aja. Terus yang C2, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary deficit. Bila diketahui official budget deficit adalah, nah ini baru yang kita ngitung, yang ada utang-utangnya. Jadi kita pertama ngejelasin dulu apa sih yang dimaksud primary deficit. Jadi primary deficit adalah selisih antara total pengeluaran pemerintah tapi tidak termasuk pembayaran bunga hutang. Jadi yang interest tadi itu nggak belum dimasukin, itu primary deficit dan pendapatan pemerintah. Jadi government spending dikurangi sama pendapatannya, total semua revenue-nya, tapi government spending-nya itu masih exclude si interest rate gitu. Terus abis itu, oke, ini yang sekarang yang diketahui. Official budget deficit adalah 7,8%. Official budget deficit 7,8%. Terus debt to GDP-nya itu 123%. Terus habis itu inflasi P-nya, P-nya itu 0,4%. Terus tingkat bunga nominalnya, interest rate-nya 0,25%. Terus real interest rate-nya itu diketahui. Real interest rate-nya nggak diketahui. Jadi satu min inflation-nya kalau belum diketahui. Satu I interest rate-nya min inflation. Jadi 0,25% dikurangi 0,4%. Jadi real interest rate-nya adalah negatif 0,15%. Nah, terus kita disuruh tentukan primary deficit to GDP dan jelaskan arti dari perhitungan Anda. Berarti diinterpretasikan. Berarti official budget deficitnya itu rumusnya adalah R yang real interest rate ini dikurangi G, terus dikurangi sama BT min 1 per YT min 1 ditambah GT kali T, T kecil, terus per YT. Nah, tadi kan udah diketahui official budget deficitnya adalah 7,8%. Nah, R min eh, G ini tuh sama kayak tadi yang kita ketemu min 0,15%, itu terus dikali sama yang ini, itu tuh sama kayak debt to GDP. Nah, BT itu kan sebenarnya debt kan. Berarti BT min 1 tuh ya utangnya tahun lalu yang harus kita bayar di tahun ini. Nah, YT itu kan GDP kita gitu. Jadi makanya debt to GDP gitu. Nah, terus abis itu ditambah si eh, GT kali T, T kecil itu berarti adalah government spending per government sama revenue-nya per output kita secara keseluruhan. Nah, itu tuh kan belum diketahui. Nah, kita kan perlu nyari ya dari sini. Jadi ini 0,15% terus dikali sama debt to GDP-nya 123%. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 0,184. Nah, berarti 7,8% dibagi negatif 0,18, kok ya, 1,84%. Nah, ini. Benar. Oke, terus berarti untuk dapat ini kita tinggal nambahin aja. Ini kan negatif dipindah ruas ya, dipindah ruas jadi 7,8% ditambah 0,184%.
jadinya 7,984. Jadi tadi berarti primary deficit to GDP-nya adalah 7,984%. Tuh. Nah, interpretasinya apa? Berarti kan dia itu tadi primary deficit itu adalah selisih antara total pengeluaran pemerintah tidak termasuk pembayaran bunga hutang dan pendapatan pemerintah. Dan pendapatan pemerintah kan dia kan dari tax tadi kan. Nah, G itu government spending dibagi sama GDP-nya gitu. Berarti kalau kita punya primary deficitnya itu sebesar 7,984%, berarti total total primary deficit itu sebanyak 7,984% dari total keseluruhan GDP pemerintah. Jadi sekitar 8% itu primary deficit, belum ditambah interest rate. Terus habis itu yang Taylor's Rule. Berikut adalah Taylor's Rule, petunjuk bagi Bank Sentral untuk mengubah tingkat bunga. Oke, jadi udah dikasih rumusnya. Tadi juga udah ada di atas. Jadi ini untuk mengubah tingkat bunga tuh rumusnya sebagai berikut, di mana IT itu policy rate, terus I constant itu adalah target tingkat bunga nominal, terus PT itu tingkat inflasi, terus P barnya itu target tingkat inflasi, terus UT itu tingkat pengangguran, terus UN itu tingkat pengangguran natural. Terus A, B-nya itu parameter yang bernilai positif. Oke, terus jelaskan bagaimana Bank Sentral menggunakan Taylor's Rule di atas untuk mengendalikan inflasi yang tidak berada langsung di bawah kendali Bank Sentral. Berarti kalau misalnya nih, berarti ada beberapa skenario kan. Eh, Pertama, kita mau mengendalikan inflasi. Kalau misalnya inflasinya itu ternyata lebih besar dari inflasi yang kita targetin atau ini P-bar-nya. Jadi PT-nya itu lebih besar dari P-bar atau berarti inflasinya sekarang yang real lebih besar dari inflasi yang kita targetin. Kita tinggal baca dari sini, dari yang ini. Maka ini berarti si ini lebih besar daripada ini. Berarti kalau lebih besar daripada ini, nilainya ini itu akan positif kan. Terus habis itu nilainya kalau ini nilainya positif, berarti I-nya si I ini itu akan meningkatkan. Karena ini kan tandanya tuh positif. Tandanya positif. Jadi kalau ini nilainya positif, positif ketemu positif, ini juga akan positif kan. Berarti ini sama-sama meningkat gitu. Nah, kalau I-nya itu meningkat, interest rate-nya itu meningkat, maka C sama I itu akan turun kan. Orang akan cenderung nabung kan daripada konsumsi. Itu konsumsi dan investasi. Jadi C dan I-nya itu akan turun. Nah, kalau C dan I turun, maka output Y itu akan turun kan. Kalau output Y turun, berarti AD itu akan turun. Nah, AD turun, inflasi bisa turun. Tuh. Jadi kan kalau misalnya inflasi lebih besar daripada target, ya kita harus turunin inflasi itu kan. Nah, ini cara-caranya. Jadi kita sampai konsumsi sama inflasi turun, terus habis itu sampai di titik inflasi juga sama kayak targetnya. Nah, terus sekarang berarti kebalikannya ketika si inflasi yang terjadi sekarang itu kurang dari inflasi bar atau inflasi targetingnya. Berarti kalau kayak gitu, ini lebih kecil daripada ini. Berarti kalau dikurang hasilnya negatif kan? Nah, negatif ketemu positif, berarti hasilnya negatif, ya kan? Berarti kalau kayak gini, ininya akan turun. IT-nya, interest rate-nya akan turun. Berarti kebalikannya, konsumsi sama investment-nya itu akan naik. Nah, kalau konsumsi sama investment naik, maka agregat demand-nya, EY-nya tuh naik, agregat demand itu akan naik. Kalau kayak gitu, berarti inflasi naik ke targetnya. Tuh. Terus sekarang yang ketiga, ketika pengangguran tinggi. Nah,
ini kan ada nih faktor lain yaitu unemployment. Berarti kalau unemployment tinggi itu ketika UT-nya itu lebih besar dari unemployment rate yang naturalnya, natural unemployment rate. Berarti kalau kayak gitu, ini dia lebih besar, ini lebih kecil. Berarti hasil pengurangannya kan positif. Positif ketemu negatif, hasilnya tetap negatif kan. Berarti ini interest rate-nya itu akan turun. Interest rate-nya akan turun, berarti kayak yang ini tadi, maka konsumsi sama investasinya itu akan naik. Nah, maka Y-nya itu akan naik sehingga aggregate demand itu akan naik. Nah, kalau kayak gitu, kalau aggregate demand naik, maka lapangan kerja kan akan tercipta banyak. Kenapa? Karena ya orang konsumsinya lebih banyak. Jadi kayak produksi-produksi pabrik itu butuh banyak karyawan gitu. Jadi ekonominya nggak lesu. Akhirnya ketika banyak lapangan pekerjaan terbuka, maka unemployment rate akan turun. Jadi akhirnya kembali ke natural unemployment rate. Jadi intinya Taylor Rule ini bekerja untuk balikin lagi sesuai kondisi yang dimau, dimau. Jadi dia stabilize langsung. Jadi misal nih ini kan Taylor Rule, Taylor Rule. Jadi tanpa kita ngapa-ngapain, tanpa ada kebijakan yang disuntikkan dari government, dia tuh kayak udah langsung menyesuaikan diri nih, menyesuaikan. Jadi inflasinya yang lebih itu langsung balik lagi ke inflasi targetnya gitu, langsung turun. Jadi dari kerjanya ini. Ini juga kayak gitu, kalau penganggurannya tinggi, biar bisa naikin lagi ya, dia langsung otomatis ngestabilin gitu. Jadi bisa menyesuaikan suku bunga berdasarkan kondisi aktual, meski inflasi bukan langsung dikendalikan oleh bank sentral. Gitu. Jadi ini kan tadi kita juga nggak dari naikin interest rate kan, tapi dari rumus ini tadi dia langsung naik atau nurunin si interest rate-nya gitu. Jadi langsung ikut sampai akhirnya dia balik lagi ke posisi semula. Oke, oke, dari sini ada yang mau tanyain? Aman ya? Dari 1 sampai 3 berarti udah oke ya. Oke. Oke. Ini nanti materinya aku akan share ke Ilma berarti terus ya semuanya ini sama jawabannya juga. Terus nanti kalian bisa lihat lagi sama catatan-catatan ini. Terus kalian tinggal banyak baca karena soalnya pasti kayak case-case gitu. Hmm, kayak bukan hanya ngafalin tapi juga logiknya. Terus itu. Oke, aku izin stop share ya. Oke, mungkin dari aku itu sih guys. Makasih banyak ya. Sorry kalau ada salah kata atau tadi ada yang salah. Nanti bisa aja kayak, oh ya tadi di bawah tuh ada line line gue. Jadi nanti kalau misal kalian kayak mau tanya yang lain juga boleh sih. Misal kayak mungkin ada bingung apa itu juga boleh tanya aja. Kalau misalnya aku lagi emang lagi lumayan luang, nanti pasti aku jawab gitu. Atau mungkin ada kayak revisi dari jawaban tadi atau teori yang dari catatan itu boleh juga. Oke, Thank you, Kak. makasih guys. Oke, Thank you. Thank you, aman. Kak. Oke, thank you IBC juga. Aku langsung live ya. Oke, thank you, Kak. Mungkin Iya. udah mungkin langsung gua tutup aja ya karena udah malam. Jadi thank you guys sudah mampir.